Sejarah sepak bola Indonesia bukan sekedar tentang gol dan kemenangan. Ia adalah kisah panjang perjuangan, identitas, dan perlawanan terhadap penjajahan. Jauh sebelum sepak bola menjadi hiburan massal, permainan ini telah menjadi alat untuk menyatukan dan membangkitkan semangat bangsa. Dalam catatan sejarah, sepak bola pertama kali dikenal di Nusantara melalui bangsa Tionghoa. Di tengah dominasi Eropa, negeri tirai bambu menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pengaruh besar, bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperkenalkan olahraga yang kelak menjadi simbol perlawanan dan persatuan. Dari lapangan sederhana, benih sepak bola Indonesia mulai tumbuh. Tahun 1915 menjadi saksi lahirnya berbagai klub sepak bola yang didirikan oleh warga Tionghoa. Klub-klub ini bukan sekedar perkumpulan olahraga, melainkan pusat gairah dan kebanggaan. Pada tahun 1920, nama UMS Jakarta dan UMS Surabaya menjelma sebagai kekuatan besar dalam persepakbolaan Hindia Belanda. Bahkan prestasi sepak bola Nusantara kala itu menggema hingga ke panggung dunia, saat Hindia Belanda tampil di Piala Dunia 1938 di Prancis. Namun, di balik sorak-sorai itu, tersimpan konflik dan luka sejarah. Pada 19 April 1930 di Yogyakarta, lahirlah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Organisasi ini bukan hanya federasi olahraga, tetapi simbol perlawanan. Di tengah cengkraman kolonialisme, PSSI hadir membawa semangat kebangsaan. Jauh sebelum dunia mengakui Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Perselisihan pun tak terhindarkan. PSSI berhadapan dengan NIVU, Asosiasi Sepak Bola Bentukan Belanda. Suratin Sosro Segondo, tokoh sentral pendiri PSSI, dengan tegas menuntut keadilan. Ia menginginkan satu pertandingan penentuan, PSSI melawan NIVU, untuk menentukan siapa yang pantas mewakili bangsa ini ke Piala Dunia. Namun FIFA memilih jalan lain. Nama yang dibawa ke Prancis bukan Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Bagi Suratin, ini bukan sekedar soal sepak bola. Ini soal harga diri bangsa. Ia meyakini bahwa sepak bola adalah senjata ampuh untuk membangkitkan nasionalisme pemuda, sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda. Pada Kongres PSSI di Solo tahun 1938, Suratin mengambil keputusan berani, memutuskan hubungan dengan NIVU secara sepihak. Keputusan itu lahir dari kekecewaan mendalam, karena setiap laga internasional selalu diiringi bendera Belanda, bukan merah putih. Gelombang sejarah kembali berubah saat Jepang menginjakan kaki di Indonesia. PSSI dipaksa pasif, dilebur ke dalam Taikoku Taikokai, badan olahraga bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Sepak bola kembali dibungkam, dan semangat itu harus menunggu waktu untuk bangkit kembali. Setelah wafatnya Suratin Sosro Segondo, perjalanan sepak bola Indonesia memasuki masa sulit. Prestasi tim nasional tak kunjung memuaskan. Pembinaan pemain tidak berjalan seiring dengan penguatan organisasi dan kompetisi, terutama pada era sebelum 1970. Meski begitu, harapan belum sepenuhnya padam. Beberapa pemain Indonesia masih mampu menembus persaingan internasional. Seiring waktu, PSSI memperluas kompetisi nasional, membangun liga, mengembangkan sepak bola usia muda, dan membuka ruang bagi sepak bola wanita. Namun, sejarah panjang dan penuh perjuangan ini belum cukup untuk mengangkat Indonesia ke panggung dunia. Manajemen yang rapuh dan konflik internal terus menjadi bayang-bayang yang menghambat langkah. Sepak bola Indonesia bukan kekurangan bakat. Ia hanya menunggu satu hal, kesungguhan. Kesungguhan untuk berbenah, untuk jujur, dan untuk kembali menjadikan sepak bola sebagai milik rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Karena di setiap lapangan harapan itu masih hidup, menunggu untuk kembali bangkit.